Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dan kita akan sharing tentang Ramadan kita atau puasa kita di bulan Ramadan. Apa kabar semuanya? Tentu masih puasa bukan? Hingga hari ini atau barangkali ada yang belum puasa. Nah, jika ada yang sampai detik ini masih ada sahabatku semua yang belum berpuasa, maka segeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dan memulai puasa untuk besok pagi. Sementara kekurangan puasa di yang sebelumnya bisa kita qadha setelah Ramadan ini selesai. Puasa itu adalah seruan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu janji Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan. Apakah kita tidak senang dipanggil oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa agar nantinya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu kebahagiaan orang-orang yang bertakwa itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang siam di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan baginya ampunan dosa dari waktu-waktu yang telah berlalu. Maka itu saudaraku semuanya yang barangkali hari ini belum berpuasa, segeralah berniat untuk berpuasa mulai esok hari. Dan kemudian kita pada kesempatan ini akan sharing tentang sebagian dari nilai-nilai puasa kita. Yaitu orang menyebutnya bahwa puasa itu bermacam-macam. Ya. Nah, ada puasa ular dan juga ada puasa ulat. Nah, nanti kita akan berbagi puasa kita termasuk golongan yang mana. Apakah puasanya ular ataukah puasanya ulat. Kita akan mengupas sedikit tentang filosofi puasa ular dan puasa ulat. Puasa ular. Agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu cara yang harus dilakukannya adalah ia harus mengganti kulitnya secara berkala. Dan untuk mengganti kulit tersebut, sang ular tidak serta-merta bisa langsung menanggalkan kulit lamanya begitu saja. Tetapi ia harus berpuasa dalam kurun waktu tertentu terlebih dahulu. Setelah puasanya selesai, maka barulah kulit luarnya terlepas dan muncul kulit yang baru. Namun, meskipun sang ular sering berpuasa dan mengganti kulitnya, anehnya ia tetap seperti ular semula. Tidak ada perubahan baik tabiat dan kebiasaannya. Nah, inilah ibrah atau pelajaran dari puasa ular. Wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yaitu ular. Makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama juga. Cara bergerak sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Tabiat dan sifat sebelum dan sesudah puasa tetap sama juga. Itulah puasanya ular. Sekarang kita simak berikutnya adalah puasa ulat. Ulat termasuk hewan yang rakus karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan. Tetapi begitu sudah bosan menjadi ulat, ia akan melakukan perubahan dengan cara berpuasa untuk menjadi kupu-kupu. Dan puasa yang ia kerjakan benar-benar sangat berkualitas.
mulai dari mengasingkan diri, menjauhkan dari tempat makanan, membungkus badannya dengan kepompong atau menjadi kepompong, sehingga ia benar-benar berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi mulut, mata, dan anggota tubuh lainnya juga berpuasa dan berusaha menghindari segala bentuk hawa nafsu yang dapat mengganggu puasanya. Dan setelah berminggu-minggu berpuasa, maka keluarlah dari kepompong seekor makhluk baru yang sangat indah seperti bernama kupu-kupu. Kini sang ulat setelah berpuasa dan mengganti kulitnya, ia juga mengalami perubahan pada tabiat dan kebiasaannya. Inilah pelajaran atau ibrah dari puasa ulat. Wajah ulat sesudah puasa berubah indah mempesona. Nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat sudah puasa berubah menghisap madu. Cara bergerak ketika masih jadi ulat menjalar atau merambat, setelah puasa berubah terbang tinggi di awang-awang dengan bebas dan sesuai dengan selera kemana dia pergi. Tabiat dan sifatnya juga berubah total. Ketika masih jadi ulat menjadi perusak alam pemakan daun, begitu menjadi kupu-kupu menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu penyerbukan bunga. Jadi kesimpulannya, demikianlah sesungguhnya hakikat dari puasa. Kita harus bisa berubah menjadi lebih baik, bukan tetap pada sifat dan kebiasaan lama yang sama. Sebab puasa bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, namun kita juga harus menahan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Puasa adalah sarana pendidikan untuk melatih diri agar kita bisa bersabar dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dengan puasa menjadikan pribadi lebih bertakwa, lebih semangat melakukan amal soleh, dan mampu mengendalikan diri dari segala bentuk hawa nafsu yang mendatangkan dosa. Sehingga kesimpulan akhirnya, kita berharap semoga puasa kita nantinya mampu mengubah kita seperti sebagaimana seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Artinya apa? Dengan menjalankan puasa, setelah berakhir Ramadan atau Ramadan usai, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga puasa ular dan puasa ulat, kita semestinya memilih berpuasalah menjadi ulat, dengan jangan sampai kita berpuasa seperti ulat. Setelah berpuasa berubah menjadi lebih baik dan tidak seperti semula sedia kala. Demikian sedikit sharing kita pada kesempatan kali ini. Di kesempatan lain mungkin kita bisa berbagi lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.